Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahu dahu wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan hidayahnya dan mencurahkan anugerahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dikumpulkan kembali di sini, insyaallah, sebagaimana yang sudah biasanya kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab kita dari kitab Kasyfus Syubhat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pada pembahasan yang lalu, yaitu berkenaan dengan syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin, yaitu yang berkenaan dengan kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka meminta kepada Rasulullah untuk dibuatkan Lata Anwat, untuk dibuatkan sebuah pohon, itu agar Nabi SAW mengkhususkan untuk mereka sebuah pohon, di mana pada pohon tersebut mereka menggantungkan senjata-senjata mereka untuk mendapatkan barokah sebelum perang. Seperti kisah yang diceritakan bahwa mereka melihat, dan ini sudah mereka ketahui sendiri, bahwa itu adalah kebiasaan orang-orang musyrikin di zamannya. Itu sebelum orang-orang musyrikin itu berperang, mereka menggantungkan senjata mereka pohon tersebut untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan barokah. Maka ketika para sahabat yang baru masuk Islam ini melihat, mereka minta untuk dijadikan bagi mereka juga sebuah pohon. Mereka katakan, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwat. Buatkan untuk kami dhata anwat, yaitu pohon seperti itu. Seperti halnya mereka juga memiliki dhata anwat. Maka Nabi SAW pun akhirnya beliau bertakbir, dan takbir beliau di sini adalah bentuknya pengingkaran, Allahu Akbar, dengan mengatakan bahwa apa yang kalian minta itu sama seperti apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa, yaitu di mana Bani Israel minta kepada Musa untuk dibuatkan sesembahan, seperti halnya orang-orang musyrikin juga memiliki sesembahan. Artinya adalah bahwa apa yang mereka minta itu adalah kekufuran. Bahwa mereka minta itu kekufuran. Maka si musyrik ini, yang menjadi lawan bicara kita dalam kitab kita ini, mereka melontarkan syubhat dengan mengatakan bahwa Bani Israel pada zaman Musa tidak menjadi kafir. Begitu pula para sahabat Nabi SAW yang meminta kepada Nabi untuk dibuatkan Dhata Anwat pun juga tidak menjadi kafir. Dan kita semua telah tahu jawabannya. Apa jawabannya? Bahwa Bani Israel mereka hanya meminta dan mereka tidak lakukan. Karena Musa alaihissalam ketika itu langsung dia mengingkari, menerangkan. Bahkan Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Kata Musa, kalian adalah kaum yang jahil. Begitu pula Nabi SAW. Nabi juga langsung mengingkari, menahan para sahabatnya dari melakukan apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin, dengan mengatakan Allahu Akbar, apa yang kalian lakukan seperti apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa. Nah, dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya di sini, bahwa tidak ada silang pendapat di kalangan ulama apabila Bani Israel melakukan apa yang mereka minta kepada Musa, mereka tidak mengindahkan larangan Musa, bahwa Bani Israel menjadi kafir disebabkannya. Begitu pula tidak ada silang pendapat di kalangan ulama kalau para sahabat tidak mengindahkan larangan Nabi dan bahkan melakukan apa yang mereka minta kepada Nabi. Mereka buat pohon di situ, mereka gantungkan senjata mereka minta barokah. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa mereka menjadi kafir disebabkannya.
Nah, ini jawaban terhadap syubhat mereka. Dan selanjutnya, kelanjutan dari pembahasan kita. Sebelum kita masuk pada syubhat yang berikutnya, kemarin juga disebutkan faedah lain dari kisah ini. Ya, faedah yang lain dari kisah ini. Ada banyak faedah di antaranya bahwa orang alim, kata Syekh, apalagi dia muslim, begitu bukan? Ya. Kalau orang alim saja dia bisa terjatuh kepada jenis dari kesyirikan dan dia tidak menyadari, apalagi dia hanya orang awam semata. Bagaimana para ashabu Musa, para pengikutnya Musa, mereka bukan orang awam, mereka adalah orang yang khusus, yang sudah mengikuti ajarannya Musa, ya, dengan segala macam konsekuensinya. Dan konsekuensi yang terberat bagi mereka adalah menjadi buruan Fir'aun. Ya, mereka tahu konsekuensi yang berat tersebut. Ini menunjukkan akan apa? Bahwa mereka paham apa ajarannya Musa. Begitu pula pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah para sahabat Nabi. Ya, meskipun dalam hadis dikatakan wa nahnu hudatau ahdin bi kufrin, dan kami ketika itu adalah orang yang baru masuk Islam. Tapi mereka adalah para sahabat Nabi. Di tengah-tengah mereka ada seorang Nabi, tapi mereka jatuh kepada kesyirikan. Ya, mereka meminta sesuatu yang apabila mereka lakukan, mereka menjadi apa? Menjadi musyrik disebabkannya. Maka kalau orang alim saja bisa terjatuh, maka apalagi kalau dia hanya orang awam. Dan dia tidak menuntut ilmu. Ya, tidak belajar sebagaimana mestinya. Ada yang belajar, ya, tapi belajar nggak sebagaimana mestinya. Ya, banyak sekarang orang ngaku Ahlussunnah, ngaku salafi ngaji, ya, kelihatan di majelis ilmu. Ya, tapi ya sayangnya dia tidak belajar sebagaimana mestinya. Karena al-ibrah yang jadi ukuran itu bukan hanya ngaji, tapi ngaji sebagaimana ya mestinya. Ya, kemarin dulu ya, atau beberapa waktu yang lalu pernah kita adakan daurah, ingat nggak? Ma'alim fi thalabil ilm. Yang tema dari daurah tersebut adalah berkenaan dengan manhaj Ahlus Sunnah dalam menuntut ilmu. Waktu itu materinya siapa, kawan? Ustaz Zul. Nanti bisa minta sama ya kru Nas Radio ya. Tolong di-sharing itu link downloadnya. Itu didengerin lagi ya, kawan. Jadi dalam belajar itu juga ada manhaj, ada metodologi. Bukan cuma ngaji. Nah, hadis sekali mulia Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan kita. Dari sini juga kita mengetahui pentingnya seseorang untuk belajar. Pentingnya seorang untuk berhati-hati. Ya, yaitu dari jerat-jerat kesyirikan. Dan bahwasanya perkataan seorang kalau tauhid gua mah udah paham. Ya, tauhid fahimnahu katanya. Kalau tauhid mah gua udah paham. Bahwa ini adalah min akbaril jahl, di antara kejahilan paling besar. Jadi kalau kita lihat ada orang moh terhadap tauhid, ada jahil. Enggak perhatian terhadap tauhid, ada jahil. Ya, tidak mau mempelajari tauhid, ada jahil. Ya, bahkan perhatian terbesarnya bukan kepada perkara tauhid, bukan kepada perkara fikih. Jadi di sini ikhwan fillah Allah, kita berusaha untuk kembalikan dakwah ini kepada khittah, pada garis yang sebenarnya. Apa sih? Ya, kita belajar bagaimana kita mengenal Allah, itu diajari di tauhid, dan bagaimana kita beribadah kepada Allah itu diajari di mana? Di fikih. Itu aja sebenarnya dakwah salafiyah. Ya, bagaimana seorang mengenal Rabbnya Subhanahu wa taala, hak-hak Allah Azza wa Jalla itu dipelajari pada pelajaran tauhid. Dan bagaimana seorang kalau sudah kenal, dia harus tahu dong tata cara beribadah, begitu bukan? Ya, bukan beribadah asal sujud, bukan beribadah ya asal ruku, ya asal nyungsruk. Ya. Tapi ada tata caranya. Nah, ini dipelajari di fikih. Maka kita berusaha untuk kita lebih menggiatkan hal ini sebenarnya. Baik. Maka perkataan seorang at-tauhid fahimnahu, kalau tauhid mah gua udah paham. Anna hadza min akbaril jahl wa makaidis syaitan, bahwa ini adalah di antara kejahatan paling besar dan tipu daya syaitan. Baik. Dan faedah lain yang ingin saya sebutkan di sini dari apa yang disinggung oleh penulis
Kata beliau, qala wa tufidu annahu law lam yakfur fa innahu yughallab 'alaihi al-kalam taghlilan shadida. Meskipun para sahabat ketika itu mereka tidak menjadi kafir dikarenakan meminta suatu kekufuran. Mereka minta yang kandungan dari permintaan mereka itu apa? Kalau dikerjakan kufur. Tapi karena mereka tidak lakukan hal yakfur, apakah mereka menjadi kafir? Tidak. Meskipun mereka tidak menjadi kafir, tapi bukan berarti ya masalah ini ya yuhawwan. Perkara ini kita anggap perkara yang ringan. Lah, melainkan yughallaq 'alaihi salam. Ya, seorang pemimpin, seorang dai, seorang ustaz, ya, seorang mas'ul, seorang penanggung jawab, apakah dia penanggung jawab sekolahan? Apakah dia penanggung jawab atas satu institusinya? Ya, perusahaan misalnya. Ataukah dia itu tokoh di masyarakatnya yang yuta' ini dengar, dia gunakan kalimat yang keras di sini. Dia harus gunakan kalimat yang keras di sini. Yughallaq, dia gunakan kalimat yang keras. Alaihi al-kalam taghlidan shadida. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga seperti apa yang diperbuat oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Qala idau qaumun tajhalun. Kalian orang yang jahil. Ya. Kalau kata orang Betawi apa? Bodoh banget sih lu, gitu kan? Kalau perlu ya ditekankan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah suatu hal yang buruk, suatu hal yang jelek. Tapi kembali lagi kepada kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Karena meskipun pembahasan tauhid itu juga harus kembali kepada pertimbangan al-masalih wal mafasid. Nah, saya katakan di sini apabila dia itu seorang pemimpin yuta', pemimpin yang ditaati, kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap istri anak-anaknya, digunakan kalimat yang keras. Ya, tapi kalau ya dia bukan siapa-siapa dan lawan bicaranya mungkin juga sejajar dengannya atau lawan bicaranya tidak menganggap dia siapa-siapa, mungkin dia talattaf. Apabila dia harus gunakan kalimat yang lembut, apabila dia mengharapkan orang itu dapat hidayah. Nah, ya maka itu kembali lagi kepada maslahat dan mafsadat. Ya, kapan kita menggunakan kalimat yang keras, kapan kita gunakan kelembutan, itu kembali kepada qawaid. Nah, hal-hal nas ulama yang seperti ini nggak bisa difahami, tidak bisa difahami mutlak. Ya, nggak boleh kita terapkan secara mutlak, ya, secara global. Yang melainkan yufassal, dilihat ya pendetilannya, dilihat kasusnya, dilihat siapa lawan bicaranya, siapa yang berbicara. Ya, dengan tujuan adalah mencapai apa yang kita maukan, apa yang kita maksudkan tanpa melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Dan itu ada dawabitnya. Itu ada kaidahnya, ada aturannya. Karena seorang yang dengan kalimat yang lembut saja dia bisa kembali, maka untuk apa kita gunakan kalimat yang keras? Ya, untuk apa kita gunakan kalimat yang keras yang bahkan ada suatu keadaan bisa jadi ketika kita gunakan kalimat yang keras justru dia malah lari dari dakwah. Fahada, ya, jadi nas ulama yang seperti ini itu harus tidak difahami mutlaqan, tidak difahami mutlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan kalimat yang keras, Allahu akbar inna sunnah. Musa mengucapkan kalimat yang keras karena dia pemimpin pada kaumnya. Ya. Dan berbicara di hadapan kaumnya yang mereka adalah atba'uhu, pengikut dari Musa, pengikut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Adapun kita, maka kita lihat siapa lawan bicara kita. Selanjutnya qala walil musyrikin syubhatun ukhra. Dan orang-orang musyrikin mereka juga memiliki syubhat yang lain. Yaquluna, mereka mengatakan Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usamata qatla man qala la ilaha illallah. Kata orang-orang musyrikin ini maksudnya adalah mereka yang terkena syubhat syirik. Ya, mungkin dia mengaku muslim tapi dia melakukan amalan-amalan kesyirikan. Ya, dan mereka lakukan amalan kesyirikan itu dikarenakan syubhat yang ada pada mereka. Dan mereka punya syubhat. Dan di antara syubhat mereka bilang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengingkari apa yang diperbuat oleh Usama bin Zaid. Ketika Usama membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini ada kisahnya. Ya, ketika dalam satu peperangan, ya, Usama berhasil melumpuhkan seorang musyrik. Hingga tidak ada jarak antara si musyrik dengan pedangnya Usama kecuali sejengkal. Artinya tinggal ditebas.
tinggal ditebas. Dia sudah tidak berdaya. Maka ketika akan ditebas, ketika akan dibunuh si musyrik ini, apa yang dilakukan oleh si musyrik? Si musyrik mengucapkan syahadat, la ilaha illallah. Si musyrik mengucapkan syahadat. Ya. Maka di situ Usama bin Zaid yang dia itu adalah seorang sahabat Nabi, dia berijtihad. Ya. Maka orang ini tetap dibunuh oleh Usama dengan asumsi ya bahwa si musyrik ini mengucapkan la ilaha illallah hanya mencari perlindungan. Hanya biar selamat dari pedangnya Usama. Karena dia tahu bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah enggak boleh dibunuh. Maka ketika berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menegur Usama. Nabi bilang, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apakah kau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian Usama mengungkapkan alasannya. Dia bilang, "Ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudha." Wahai Rasulullah, orang ini mengucapkan la ilaha illallah cuma cari perlindungan saja. Cuma buat siasat saja. Lalu Nabi mengulangi perkataannya, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apakah engkau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama lagi bilang, "Innama qala ta'budu." Sesungguhnya dia hanya mencari perlindungan saja, wahai Nabi, wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Asyaqaqta an qalbih." Apa kamu sudah buka hatinya sehingga kamu lihat bahwa dia mengucapkannya cuma cari perlindungan saja atau benar-benar ingin syahadat? Maka ketika itu menyesallah Usama dengan penyesalan yang amat dahsyat hingga dia mengatakan, "Wallah, ya, aku ketika itu sangat berangan-angan bahwa aku ketika itu adalah orang yang baru masuk Islam." Artinya apa? Orang yang baru masuk Islam, dosa-dosanya gugur sebelumnya, gitu bukan? Dia pengen ketika itu adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, dikarenakan beratnya penderitaan dia, ya, dari apa? Tekanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang dia perbuat. Apa? Itu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha. Di sini kita mengambil faedah bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah la yuqtal. Dia tidak boleh dibunuh. Halal dam, halal darahnya. Haram damu, haram darahnya. Dan haram terlindungi pula harta dan kehormatannya. Terlindungi pula harta dan kehormatannya. Sebagaimana hal ini takrir ya, ditanamkan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada'. Ya, dalam haji perpisahan. Ya. Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Ketahuilah sungguhnya darah-darah kalian, ya, harta-harta kalian dan kehormatan bersama kalian itu terhormat. Itu haram kalian saling menumpahkan, kalian saling menginjak. Ya. Seperti terhormatnya negeri ini di bulan ini, di hari ini. Itu negeri tanah suci, ya, Arafah ketika itu. Ya, di hari Arafah, ya, di bulan haram, di bulan suci. Ya, Dzulhijjah. Ini takrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesama muslim, sesama kaum muslimin tidak boleh seseorang ya menumpahkan darah saudaranya. Ya, tidak boleh seorang mengambil hartanya kecuali anti bi nafsihi, sesuai dengan kerelaan saudaranya. Apakah dengan hibah, apakah dengan pemberian, apakah dengan sedekah, apakah dengan hadiah, apakah dengan wakaf. Ya, adapun merampasnya ada haram. Nah, hadis ini ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, yaitu kisah Usama tadi, itu menjadi syubhat. Ya, bagi siapa? Bagi si musyrik. Si musyrik ini bilang, Nabi saja mengingkari apa yang diperbuat oleh Usama, yaitu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Qala wa kadzalika qawluhu. Dan begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kedua yang juga menjadi syubhat orang musyrik. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi sekalian manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, hadis sekalian oleh Allah, sebelum kita bahas syubhat ini, hadis ini menunjukkan bahwa dakwah al-Islam adalah dakwah kepada syahadat. Ya. Dan bahwa dalam mendakwahi ya, manusia kepada syahadat, ya, qad yushra' fiha al-qital. Ya, disyariatkan ya pada tahapan tertentunya al-qital, yang namanya perang.
Dan bahkan itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umirtu katanya, aku diperintahkan. Dan kalimat umirtu ma'ruf. Dimaklumi siapa yang memerintahkan, itu siapa? Allah Azza wa Jalla untuk qatila. Qatala yuqatilu qitalun. Itu memerangi. Memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan akan ghayah, akan akhir. Kapan peperangan itu dihentikan? Ya, kapan kita nggak boleh membunuh seseorang? Kapan kita nggak boleh memerangi manusia? Itu ada batasnya. Kapan? Yaitu sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan faedah yang lain. Bahwa seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah la yuqatal. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Ini yang dimaukan. Dan tapi hal ini justru jadi syubhat bagi si musyrik. Ya, kenapa? Biasa. Kalau belajarnya nanggung, nggak terbimbing, ya seperti itu. Ya, belajar ke sana sini bawa spanduk, ya, tengah malam jam 1 masang spanduk, ya kayak begitu. Pulang boncengan sama cewek yang bukan mahram, perempuannya bunting, ya, perempuannya bunting. Nah, ini. Kalau dakwah yang seperti ini, ya bisa dimaklumi, semua hadis bisa jadi syubhat baginya, ya. Nah ini masalah bahwa penting kita memahami ad-din, memahami hadis sebagai pemahaman salaf. Ya, dengan pemahaman salaf, bukan pemahaman kiai, bukan pemahaman ustaz. Ya, bahkan pemahaman ustaz harus merujuk pada pemahaman salaf. Jadi kalau antum belajar bahasa Arab, ikhwan, ya, antum belajar bahasa Arab juga ikut thalabul ilm juga dengan baik. Karena ngomong di sini antum bisa salahin. Ya ustaz, keliru ustaz. Nah, itu baru majelis itu hidup. Ya. Nah, yang seperti ini harus kita tumbuhkan. Jadi yang namanya kajian pekanan itu sebenarnya selain penyampaian ilmu juga sebagai motivasi untuk kita lebih lagi mempelajari. Ya, utamanya belajarlah bahasa Arab. Ya, nggak mesti di kursus anak nggak jualan kok. Ya, belajar di mana? Antum cari yang gratisan boleh. Dulu kita juga punya yang gratisan. Nah, di Depok juga ada. Ya, mungkin di Tambun juga ada. Beberapa komunitas ikhwanna juga banyak. Ya, atau di tempat lain yang mungkin antum bisa belajar di sana, belajar. Yang penting belajar bahasa Arab, jangan nggak belajar. Ya, dan ini yang memang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Apa itu? Kaum muslimin paham agamanya. Mereka takut sekali orang Islam itu belajar Iqra. Takutnya sama buku Iqra. Kenapa? Kalau mereka sudah bisa baca Quran, berikutnya ngapain? Pengen belajar bahasa Arab. Kalau sudah bisa baca Quran, belajar bahasa Arab, paham Al-Quran, ngerti agama, hilang keawaman, maka mereka nggak bisa lagi setir ke sana, nggak bisa setir ke sini. Nah, kita kembali kepada pembahasan al-qadirun. Qala haditsu ukhra wal fil kaffi amman qalaha. Dan hadis-hadis yang lain yang juga menjadi syubhat bagi si musyrik ini, yang matmunnya yaitu yang kandungan hadisnya itu ya berisikan larangan itu untuk seseorang ya atau perintah agar seseorang menahan diri ya dari mengganggu, dari membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena hadis yang berbicara tentang hal ini bukan cuma 2. Ada hadis-hadis yang lain. Yang intinya sama. Intinya adalah apa? Semuanya memuat kandungan yang memerintahkan kita untuk menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Menahan diri dari apa? Untuk tidak membunuhnya, tidak mengganggunya, tidak ya menjatuhkan kehormatan. Hadis ini ikhwan fillah Allah itu jadi syubhat bagi si musyrik. Berkata Syekh qala wa muradu haula'i jahalah. Dan yang dimaukan oleh orang-orang jahil itu, maksudnya siapa? Orang-orang musyrik itu dengan membawakan hadis-hadis ini. Nanti Anda juga lihat pada dakwah mereka juga menyebutkan hadis-hadis ini, tapi kita tahu apa yang mereka maukan enggak seperti apa yang dimaukan Nabi. Mereka kutip hadis Nabi ya dengan kemauan hawa nafsu mereka. Apa maksud mereka mengutipnya? Muradu haulal jahala, yang mereka maukan anna man qala la yakfur. Bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah enggak lagi menjadi kafir. Benar nih? Nah, ya, tidak begitu keadaannya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib bagi kita menahan diri kita untuk tidak ganggu dia. Tidak boleh untuk kita membunuhnya. Hartanya haram, kehormatannya haram, terlindungi dalam Islam. Tapi bukan berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya tidak bisa batal la ilaha illallahnya. Ya, tidak bisa batal la ilaha illallahnya. Tapi yang dimaukan oleh mereka adalah seperti yang tadi kita katakan. Mereka ingin dengan hadis itu orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah enggak lagi batal la ilaha illallah. Enggak lagi menjadi kafir.
Wala yuqtal walau fa'ala ma fa'al, dan enggak boleh dibunuh meskipun apa yang dia perbuat, ya. Meskipun perbuatan apa yang dia lakukan, meskipun dia menyembah kuburan, meskipun dia memberikan sesajen kepada lautan, meskipun dia melakukan ritual itulah itu yang kemarin dilakukan oleh seorang artis porno Indonesia, ritual Nyi Roro Kidul itu. Meskipun melakukan ritual-ritual yang seperti itu, meskipun melakukan perbuatan syirik akbar, ini dimaukan oleh si musyrik, ini dimaukan oleh haula'il jahalah. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tetap Islamnya, enggak lagi jadi kafir, meskipun dia sujud sama kuburan. Ya, meskipun dia nyembah-nyembah sama kiainya, meskipun dia percaya bahwa kiainya mengetahui yang gaib, meskipun dia sujud pada makamnya Gus Dur, ya, meskipun dia minta-minta kepada jin, minta-minta kepada demit, meskipun dia main pelet, ya, meskipun dia main pesugihan, miara tuyul, ya, peternakan, buka peternakan tuyul. Ya, saya mengucapkan la ilaha illallah, ya, orang mengucapkan la ilaha illallah muslim, katanya. Nah, ini. Jadi mereka bawakan hadis itu dengan maksud ini, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah enggak lagi apa? Enggak lagi kafir, enggak boleh dibunuh, ya, meskipun perbuatannya sudah membatalkan la ilaha illallah. Fa yuqalu li haula'il musyrikin juhal. Maka kita terangkan kepada orang-orang musyrik jahil ini. Ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala yahuda wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Ini sanggahan kita. Sudah kita maklumi bersama kalau Rasulullah beliau memerangi orang Yahudi dan menawan sebagian, dan orang-orang Yahudi itu mengucapkan la ilaha illallah. Orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna ashab Rasulillah qatala Bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Begitu pula para sahabat Rasulullah, mereka memerangi Bani Hanifah dan mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Bani Hanifah yang mendaulat Musailamah nabi. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Muhammadun Rasulullah. Tapi para sahabat memerangi mereka. Wa yusalluna wa yad'una al-Islam. Mereka salat, maksudnya Bani Hanifah ini. Mereka menegakkan salat, menegakkan syiar-syiar Islam dan mengaku bahwa mereka muslim. Wa kadzalika alladziina harraqahum Ali bin Abi Thalib bin nar. Begitu pula orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan api. Siapa mereka? Sabaiyah, Syiah Rafidhah, Sabaiyah yang mendaulat bahwa Ali bin Abi Thalib itu ilah. Satu hari Ali bin Abi Thalib menemui mereka. Dan ketika itu siang hari di bulan Ramadan. Lagi makan, lagi minum. Pak Ali, dan dia seorang pemimpin, dia juga tidak arogan. Ya, tapi dia bertanya. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh kita, apalagi kita sesama kaum muslimin, apalagi kita sesama ahlus sunnah, sama salafiyin, bukan langsung menghakimi. Tapi kebanyakan kita pengecut, boro-boro ngangkat telepon. Ya, ketemu aja kabur. Mental jubana. Ya, musibah kalau yang sepertinya ada pada ustadz. Ya, gimana bisa diharapkan dari madhunya? Ya, kalau mental seperti ini. Jika dia lihat bahwa saudaranya mungkin keliru, dia tidak klarifikasi, tapi dia langsung memvonis. Vonisnya pun juga dari jauh. Pak Ali bin Abi Thalib dia pemimpin, dan memang dia adalah pemimpin yang disegani. Mendapati rakyatnya siang hari di bulan Ramadan berbuka, enggak langsung dihakimi. Tapi ditanya, "Amusafirun antum?" Ya, apakah kalian itu orang yang safar? Atau kalian itu ahlul zimmah? Atau kalian itu orang kafir ahlul zimmah yang enggak berpuasa? Ya, tidak kena syariat Islam. Kemudian kata mereka menjawab, "La wala ahad minhuma." Tidak salah satu dari kedua-duanya. Kemudian Ali bertanya, "Falimadzal iftar?" Lalu kenapa kalian berbuka? Kalau bukan musafir, bukan pula berarti kalian muslimun. Karena bagi kalian kewajiban berpuasa seperti yang juga diwajibkan bagi muslimin yang lain. Tapi kenapa kalian berbuka? Ya. Lalu apa kata mereka? Walakin anta. Mereka mengatakan, kamu adalah kamu. Maksudnya kamu adalah Allah. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menangguhkan mereka. Mereka diminta untuk bertaubat 3 hari.
Ya, maka tatkala mereka tidak rujuk dari pendapatnya, maka mereka pun ditangkap dan digalikan untuk mereka parit dan mereka pun dibakar. Mereka, ya, ini orang-orang Sabaiyah, yashhaduna an la ilaha illallah, mengucapkan syahadat, ya, dan yusalluna ma'al muslimin, melakukan salat bersama kaum muslimin, ya, kan tapi dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini beberapa buktinya bahwa yang pertama Nabi memerangi orang Yahudi. Orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kumpulan mereka di mana? Yaitu ketika mereka tidak mengakui Muhammad Rasulullah. Begitu pula yang kedua adalah bagaimana para sahabat memerangi Bani Hanifah yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi tetap diperangi ketika mereka menganggap bahwa Musailamah nabi. Begitu pula perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, terhadap orang yang juga mengucapkan la ilaha illallah tapi dibakar. Ya, dibunuh oleh Ali, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib merangi Sabaiyah, merangi orang Syiah. Begitu pula, ya, anaknya, ya, Al Hasan ketika menjabat sebagai khalifah juga merangi orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Nah, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Qala wa haula al-jahalah muqirruna anna man ankara al-ba'tsa kafar wa qutil walau qala la ilaha illallah. Wa anna man jahada syai'an min arkan al-islam kafar wa qutil walau qalaha. Fa kayfa la tanfa'uhu idza jahada far'an min al-furu' wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid alladhi huwa aslu dinir rusul wa ra'suh. Dan mereka, kata Syekh Muhammad di sini, yaitu orang-orang musyrikin, al-jahalah, orang-orang jahil tersebut, mereka mengakui bahwa orang yang mengingkari hari kebangkitan, ya, orang yang mengingkari hari kebangkitan, mereka kafir dan diperangi meskipun mengucapkan la ilaha illallah. Ini sudah berlalu pembahasannya. Wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam kafar wa qutil walau qalaha. Dan bahwasanya orang yang mengingkari satu saja dari rukun Islam, dia menjadi kafir dan dibunuh walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini juga sudah berlalu pembahasannya. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab satu persatu menyebutkan, ya, orang yang mengingkari, ya, as-salat meskipun dia mengucapkan syahadat. Ya, tidak ada perbedaan antara kita dan si musyrik ini. Si musyrik pun mengakui bahwa orang itu apa? Kafir. Ya. Atau dia mengakui salat, mengakui bahwa salat itu wajib, tapi mengingkari apa? Mengingkari zakat. Maka si musyrik ini pun juga mengakui, menerima, ya, hujah kita bahwa orang itu apa? Kafir. Ya. Atau dia mengakui salat, mengakui zakat, mengingkari Islam, mengingkari puasa. Maka, ya, si musyrik ini pun juga mengakui bahwa orang itu apa? Orang itu kafir. Atau mengakui empat-empatnya, mengakui, ya, apa? Salat, mengakui puasa, mengakui zakat, mengakui haji, dan mengakui haji. Ya, atau, ya, mengakui puasa, mengakui salat, mengakui zakat, tapi mengingkari haji. Maka si musyrik ini pun juga mengakui bahwa orang itu apa? Orang itu kafir. Ya, gitu pula Syekh Muhammad bin Abdullah beranjak kepada rukun iman. Ya, mengingkari al-ba'ats dan mengaku yang lainnya. Bahwa orang itu kafir. Ya. Nah, kemudian kata Syekh, ini semua apabila dibandingkan dengan la ilaha illallah itu furu'. Ya. Dia termasuk furu', termasuk bukan perkara pokok. Ya, kalau, ya, si musyrik itu mengakui apabila seorang yang mengingkari furu' itu menjadi kafir, maka bagaimana kalau yang diingkari itu adalah la ilaha illallah, yang itu adalah merupakan perkara pokok. Ya, artinya kalau perkara furu' diingkari kafir, seharusnya apabila seorang mengingkari yang pokok lebih kafir lagi, begitu bukan? Jadi kafir lagi. Maka di sini kurang lebih argumennya sama seperti yang di sana. Maka Syekh di sini mengatakan, wa haula'il jahal, orang-orang jahil tersebut mereka telah mengakui bahwa orang yang mengingkari hari kebangkitan kafir. Ini antara si musyrik dan kita sama di sini. Karena kita sudah sampai kepada, ya, terjadinya kesepakatan antara kita dan mereka. Ya, sampai kepada batas ini. Bahwa si musyrik pun mengakui orang yang mengingkari hari kebangkitan kafir. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Gitu ya.
Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna man ja'ada syai'an min arkanil Islam kafar wa qutil. Dan bahwasanya orang yang mengingkari salah satu dari rukun Islam, dia menjadi kafir dan dibunuh. Salah satu dari rukun Islam, mengingkari apa? Misalnya salat, yang lainnya dia beriman. Atau mengingkari puasa, yang lainnya dia beriman. Atau mengingkari ya haji, yang lainnya dia beriman. Ya, salah satu dari rukun Islam. Bahwa dia menjadi kafir dan dia dibunuh, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Enggak ada perbedaan antara kita dan dia. Ya. Fakaifa la tanfa'u idza jahada fa min al-furu'. Nah ini. Maka kata Syekh, bagaimana bisa seseorang la ilaha illallahnya tidak berguna ketika dia mengingkari perkara yang sebenarnya sebenarnya cabang kalau dibandingkan dengan la ilaha illallah. Ya, mengingkari sholat, mengingkari puasa, mengingkari zakat, mengingkari haji gitu ya. Karena si musyrik mengakui bahwa orang yang mengingkari salah satu dari cabang-cabang ini, la ilaha illallah tidak berguna. Dia menjadi kafir. Paham ya? Wa tanfa'u idza ja'ala tauhid. Tapi masih tetap la ilaha illallahnya ya berguna bagi dia kalau ya yang diingkari itu adalah tauhid. Ya, alladzi huwa aslu dinir rusul wa ra'suh. Pada tauhid itu adalah pokok dari ajaran para rasul dan merupakan fondasi dan asasnya. Artinya ini adalah ya, cara pikir yang keliru. Maksudnya apa, ikhwan? Kalau seseorang menetapkan ya, apabila ada seseorang yang mengingkari salat, mengakui la ilaha illallah, kita anggap ya kafir. Maka orang yang mengingkari la ilaha illallah, mengingkari tauhid, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia lebih pantas lagi untuk kita cap dia itu apa? Itu kafir. Jelas ya kawan? Sampai sini ya? Jelas ya? Baik. Nah ini. Nah hubungan pembahasan kita di sini dengan apa yang kita sampaikan dari syubhat si musyrik berkenaan dengan kisah Usamah bin Zaid, wah ya jelas ya. Dari sisi bahwa si musyrik ketika dia membawakan hadis Usamah bin Zaid, pengingkaran Nabi terhadap Usamah yang membunuh orang mengucapkan la ilaha illallah. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan aku diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah sampai aku diperintah untuk membunuh sekalian manusia sampai seorang mengucapkan la ilaha illallah. Tadi sudah dijelaskan bahwa maunya si musyrik ini apa? Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah enggak lagi menjadi kafir. Meskipun dia sujud pada berhala. Ya. Maka dengan keterangan kita tadi bahwa syubhat tersebut menjadi batal dengan sendirinya. Kenapa? Karena si musyrik ini sudah sepakat dengan kita. Orang yang mengingkari salat kafir meskipun mengucapkan la ilaha illallah. Maka berarti orang yang mengingkari tauhid lebih kafir lagi meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Gimana bentuk mengingkari tauhid? Ya dengan sujud kepada kuburan, dengan minta-minta kepada kuburan, memanggil-manggil orang mati. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, kafir. Ya, kenapa? Karena dia telah sepakat bahwa orang yang mengingkari salat kafir meskipun mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengingkari ya puasa kafir meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang yang mengingkari tauhid lebih pantas dicap kafir ya meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka syubhat mereka dengan membawakan hadis-hadis ini dengan sendirinya dia apa? Ukur. Paham ya ini, ikhwan? Paham ya? Baik. Selanjutnya qala walakin a'da'ullahi ma fahimu makna al-hadis. Akan tapi musuh-musuh Allah itu mereka tidak memahami makna dari hadis. Mana Ustaz Imam? Sudah. Oh ya udah, kok ada peringatan? Sudah sampai di mana? Mungkin mau sholat dulu ya kali ya. Kita lihat kalau agak panjang kita tutup aja enggak. Nah, insya Allah agak panjang. Jadi nggak mungkin juga karena waktunya sempit. Wallahu ta'ala a'lam insyaallah. Ya ikhwan ya Allah, ini ana wanti-wanti sekali ya pelajaran kita syubhat untuk antum paham dengan segala-galanya. Untuk pegang terjemahan enggak apa-apa gitu. Ya, yang penting penerjemahnya amanah. Ya, itu ukuran saya sih itu aja. Ya. Karena namanya penterjemah itu juga dia ya menjaga profesi loh. Kalau dia ngawur, terjemahannya nggak dipakai. Ya, yang penting penerjemahnya amanah dan penerjemahnya tidak memiliki kepentingan terhadap kita.
Ya seperti misalnya, ya apa sih penerjemah yang punya kepentingan terhadap kitab? Seperti misalnya, ya seorang khawarij haraki ya menerjemahkan buku Syekh Rabi' misalnya yang menerangkan tentang ya salah satu dari permasalahan yang kita dan mereka ada perbedaan di situ. Ya. Misalnya tentang masalah al-hukm bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan lain hukum Allah. Ini kita curiga. Kenapa? Karena dia punya kepentingan di situ. Ya, tapi seorang yang hukum asalnya dia muwahhid, ya, dan kami pada dakwah salaf, ya, dia mengaku sebagai salafi al-sunnah, dan dia tidak punya syubhat dalam masalah ya buku yang dia terjemahkan. Artinya dia menerjemahkan misalnya buku sifat salat. Apa sih urusannya dia dengan buku sifat salat gitu kan? Ya hukum asalnya ya, dia amanah kecuali kalau memang kita tahu dia ada memanipulasi gitu loh. Jadi kita enggak juga barakallahu fik ya sembrono. Nah, ini sudah ditanyakan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dan jawabannya masyaallah. Jadi lihat kepada sisi amanahnya aja gitu loh. Ini lihat adalah kepada sisi amanahnya, bukan kepada yang lainnya. Ya. Wadah? Ya. Tapi kalau misalnya muridnya Habib Fulan menerjemahkan tentang bantahan Ahlussunnah terhadap Maulid Nabi, curiga enggak kita? Ya curiga, kayak gitu. Gitu loh. Jadi enggak sembrono gitu. Semua antam bro, bukan cuma ini aja. Itu enggak lah, ngawur kok Nabi pakai. Belum lagi seorang penerjemah dia mempertahankan profesi, begitu bukan? Oh iya. Dia mau mengorbankan profesinya. Bahkan di situ ma'isyahnya. Jadi ya jangan sembarangan juga. Jadi ikhwan fillah Allah ini banyak terjemahannya. Nah, akan membantu antum memahami ya, bagi yang tidak memiliki bahasa Arab, pegang terjemahan yang bagus, ukurannya bagus saja terjemahan tersebut. Ya, terjemahan yang baik, ya. Gimana sih cara mengetahui terjemahan terbaik? Ya biasanya dari reputasi penerjemahnya. Dari bahasa yang digunakannya. Atau mungkin kalau ada rekomendasi dari seorang ustaz, itu jayid gitu. Itu bagus. Ya. Nah, al-muhim ya kawan Allah Subhanahu wa taala itu digunakan ya untuk sebagai bantuan untuk memahami. Nah, apa yang enggak paham itu disiapkan pertanyaan. Karena bukannya mau ditanya, bukan. Anda pengen antum paham. Tapi kalau enggak paham nanya, jangan diam. Tapi Anda pengen pertanyaan berkaitan dengan das. Jadi kita pengen apa yang kita inginkan? Kita keluar dari kitab ini kita paham. Ya, Allah kalau antum paham hadal kitab, ya, antum paham kitab Kasyfus Syubhat dan kitab ini paling dikhawatirkan oleh mereka sebenarnya. Ya, kita insyaallah taala kita bukan hanya memiliki hujah tentang tauhid, tentang din, tapi kita juga punya apa? Bekal dalam bantah syubhat mereka. Ya, bekal dalam bantah syubhat mereka. Dan kita adalah ya, orang yang juga itu untuk berdakwah menyampaikan din. Kadang-kadang orang yang kita sampaikan kepadanya din, dia punya syubhat, maka kita bisa jelaskan. Kita bisa menjelaskannya. Barakallahu fiik. Ya ini aja tanbih. Kemudian bagi ikhwah sekali lagi yang ingin turut serta dalam sekarang ini kita ada proyek dakwah yang berkesinambungan, bukan lagi masjid, alhamdulillah sudah tercover meskipun ada kebutuhannya untuk barakallahu fiik tinggal finishing aja sebenarnya. Masjid di Depok tinggal finishing. Cuman oleh karena si donaturnya sudah membangunnya seperti itu, jadi finishingnya pun juga menyesuaikan arsitektur masjid gitu loh. Kalau ada ikhwan bilang, oh ini berlebih-lebihan ya, kita nggak mungkin memang. Ya. Kenapa? Karena memang dari awalnya ini yang pegang donatur. Kita nggak tahu mana, dia cuma kasih tanah, terserah lo bangun kayak apa. Jadi jangan apa zakhrafahnya itu dialamatkan ke kita ya. Jangan masalah menghias masjid itu dialamatkan ke kita, bukan. Ya, karena ini urusannya si muhsinin gitu loh. Dia nggak mau diutak-utik. Ya berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan arsiteknya. Pokoknya saya yang bangun. Kamu siapin tanahnya. Nah, sekarang bangunannya sudah megah. Ya, megah, tulang-tulangnya megah, masya Allah, jazakallahu khair. Tapi kehabisan duit buat finishing. Sehingga akhirnya kita finishingnya mengikuti arsitekturnya. Mau nggak mau. Ya tinggal itu aja, kalau masjid. Nah, berkenaan dengan proyek dakwah kita yang lainnya yang sedang kita garap khususnya di Depok, itu adalah pembinaan dai. Ini penting untuk penyebaran dakwah kita. Ya, kita harapkan dari mereka ini nanti ada dai-dai yang berkualitas yang bisa kita berangkatkan. Karena program Ahad juga bagi yang berprestasi kita akan carikan donatur ya untuk memberangkatkannya ke halaqah ulama. Apakah dia melanjutkan ke Libya? Ya, Libya itu kita harus punya pandangan yang adil, ikhwan. Ya,
Kalau Anda pribadi menganggap ini sebagai kesempatan, bukan sebagai suatu hal yang harus dihajar. Ya, dan Anda sudah tanya kepada Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam hal ini. Masuk Libya, belajar di sana. Tapi dengan asumsi dia adalah keluaran pondok kita, ngerti dakwah salaf manhaj salaf. Ya, dan selagi mondok tinggal di pondok kita. Selagi belajar di Libya juga tinggal di pondok kita, sehingga dia bisa memberi kontribusi pada dakwah. Atau pergi ke Yaman, ya, atau pergi ke tempat lain dari tempat-tempat talabul ilm. Nah, saat ini kita sedang berkembangan dan masuk kepada bulan ketiga, ya. Dan kita ada operasional yang berkenaan dengan makam, berkenaan dengan tempat tinggal, berkenaan dengan mudaris, mukafa, mudarisin, dan tentu ini pun ada beban. Ya. Dan bagi ikhwan yang ingin turut serta memikul beban, kalau beban dimanapun besarnya, tapi dipikul sama-sama, insya Allah ringan. Ya, itu bisa menghubungi akhuna Abu Bakar, ya. Dan barang siapa yang menginginkan ya, uraian kebutuhan, itu juga bisa ambil kepada akhuna Abu Bakar. Ya, di situ kita juga sudah siapkan. Ya, barakallahu fiik, ini aja berkenaan dengan apa yang saya sampaikan. Semoga kita bisa ya melanjutkan kajian kita pekan depan. Wal ilmu indallah, dan kurang lebih saya mohon maaf. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.